Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengupload file di PHP. Jadi di skenario kali ini kita akan menggunakan contohnya itu kita pengen mengupload gambar begitu, yang paling umum biasanya di sebuah website. Jadi pertama, untuk membuatnya itu kita butuh form uploadnya. Jadi kita buat aja langsung di sini. Misalkan di sini kita punya form sederhana. Aksinya ini uploads.php. Namanya bebas ya. Tapi usahakan untuk penamaan itu relevan dengan fungsi yang akan kita gunakan di scriptnya. Jadi kita punya form yang ketika di submit, ketika kita klik upload, nanti akan mengarah ke script upload.php ini. Kemudian kita beri sedikit dekorasi di sini. Kemudian di sini kita punya input dengan tipe file. Namanya samakan aja dengan label. Lalu kita bisa pakai submit di sini, input type submit. Value-nya upload. Kemudian kita beri atribut namanya submit. Di sini kita bisa tambahkan tag br supaya lebih rapi nanti ya. Oke, sekarang kira-kira begini tampilannya ya. Kita sudah punya form sederhana untuk mengupload file. Karena kita mengirimkan data di sini, jadi kita butuh mendefinisikan metode yang akan kita pakai untuk menguploadnya. Jadi best practice-nya itu adalah kita gunakan metodenya post, sehingga tidak tampil di sini di URI. Kemudian kita harus definisikan juga n type dengan value dengan nilai multipart / from data, karena kita menggunakan input tipe file ini. Kira-kira begini ya untuk ininya. Lalu di sini, kalau kalian perhatikan, saya sudah membuat sebuah folder bernama upload yang akan digunakan nantinya untuk menyimpan gambar yang sudah diupload. Kalau kita tidak buat folder upload, bisa saja, tapi nanti bakal sulit mencari filenya karena dia tercampur di satu tempat seperti ini. Jadi lebih rapi dan lebih efisien nantinya untuk mencari itemnya di folder tersendiri untuk uploadnya. Kemudian kita bakal buat scriptnya. Karena di sini kita pakai action yang mengarah ke upload.php, kita buat nama filenya juga upload.php. Ini. Di sini kita bakal buat beberapa variabel. Kita inisiasikan beberapa variabel untuk menampung beberapa nilai ya. Jadi misalkan nanti kita pakai file folder, file ini maksud saya variabel folder dengan nilai uploads. Ini adalah nama foldernya. Kemudian kita bisa gunakan variable file untuk mendefinisikan filenya. Lalu di sini kita pakai folder, kemudian base name,
pakai super global di sini ya. Files. Ini kita beri samakan dengan name di form kita. Kemudian di sini name. Lalu kita juga pakai status dengan nilai defaultnya itu 1. Jadi nanti status ini bakal kita gunakan untuk validasi di uploadnya, supaya item yang diupload itu tidak bisa sembarangan, hanya file gambar begitu. Lalu di sini kita punya file type. Sama dengan str to lower. Lalu di dalamnya kita bisa pakai paired info. Kemudian definisikan filenya. Lalu optionnya ini path info extension. Oke, di sini di file kita pakai base name untuk mereturn komponen file name-nya dari jalurnya. Kemudian di sini kita konversikan setiap string itu menjadi lowercase. Kemudian paired info untuk mereturn informasi dari jalur filenya. Oke, sekarang kita sudah menginisiasi variabel awalnya. Sekarang kita bakal mengecek keaslian gambar. Maksudnya di sini kita bakal cek kalau file itu gambar atau bukan begitu. Kira-kira begitu. Jadi kita pakai tentunya kondisi di sini. If condition kemudian kodenya. Untuk kondisinya ini isSet aja. IsSet pakai variabel global post submit. Jadi ketika form kita disubmit, kode ini akan berjalan begitu. Kemudian pakai check. Kemudian di dalam check ini kita pakai get image size. Lalu kita kopas saja dari sini. Untuk name-nya ini kita pakai temporary name ini. Seingat saya kalau name temporary name ini diganti ke yang lain, kayaknya bakal error deh. Tapi gak usah dicoba-coba ya. Kita pakai aja dulu if lagi di sini kondisinya. Pertama kita return size dari image-nya. Dan nanti bakal tersimpan di sini. Kemudian untuk kondisinya, kita pakai variabel yang sudah kita buat tadi. Jika cek tidak sama dengan false, kemudian kode apa yang di sini akan dijalankan. Nanti mungkin kita pakai echo, kemudian kita berikan pesan di sini. Jadi kalau cek ini true, maka kode ini akan dijalankan. File adalah gambar, misalkan pesannya ini. Kita sambungkan di sini. Kemudian kita pakai check. MIME. Kemudian kita concat lagi dengan
Ini ya. Lalu di sini kita bisa terapkan statusnya itu true. Ini ya. Sekarang kita pakai kondisi lagi. Kita echo. Ini kalau kondisinya false. Statusnya itu bernilai false. Jadi gagal gitu. Ini sama ya, kita pakai echo juga. Lalu di sini kita terapkan statusnya itu false. Ini. Kita refresh di sini. Kita coba pilih gambar. Bagusnya apa ya di sini ya? Kita pilih ini, video. Oke. Ini error ya. Ini terlalu panjang katanya. Saya pilih lagi. Ini. Exit limit juga di sini. Oke, di sini kalau dia tidak exit limit size-nya, dia akan berhasil berjalan di sini ya. Nanti mungkin kita bakal definisikan juga size limit, jadi batas ukuran dari filenya. Tapi untuk sekarang kita sudah berhasil untuk menjalankan kondisi yang pertama. Kalau yang diupload bukan file, ini yang akan tampil nanti, bukan gambar begitu. Kalau dia gambar, tapi untuk format gambarnya kayaknya ini belum kita definisikan ya. Nah, ini sudah berhasil ya. File adalah gambar begitu. Oke, sekarang kita tambah status. Oh, sudah ya status di sini ya. Jadi kita lanjut saja, di sini kita bakal tambahkan kondisi lagi. Di sini kita pakai kondisi lagi untuk mengecek gambar duplikat ya. Jadi mungkin yang jadi parameternya itu adalah nama dari gambarnya. Kalau sudah ada, kita tampilkan pesannya nanti. Untuk kondisinya, kita bisa gunakan file exist. Begini. Jadi sesuai nama ya di sini ya. If file exists, kalau filenya ada, lalu di sini untuk parameternya kita pakai variabel file yang kita sudah definisikan tadi. Lalu kalau kondisinya ini true, kita echo pesannya. File yang Anda upload sudah ada, begini. Jangan lupa kita terapkan di sini statusnya. Statusnya menjadi false. Begini. Jadi mungkin kalau di sini kalau statusnya false, nanti kita tambahkan pesan lagi ya. Jadi seperti kayak file upload gagal begitu. Pesan error begitu kalau dia false. Nanti kalau dia sukses, kalau statusnya 1 true, kita pakai tampilkan output pesan upload berhasil begitu.
Lalu di sini kita bisa pakai juga untuk cek ukuran begini, cek ukuran gambarnya. Jadi kita beri limit untuk ukuran gambarnya di sini. If di sini kondisi kita pakai super global file, kemudian nama dari filenya ini, name yang ada di form tadi. Lalu di sini kita berinya string size. Nanti di sini kita beri limit, kurang dari berapa limitnya begitu. Rp500.000. Oke. Lalu kita jalankan di sini. Kalau dia kondisinya false nanti, kalau dia terlalu besar filenya, begini. Tentunya kita beri status lagi, kita jadikan statusnya ini jadi false. Kayak gini. Di sini operatornya salah ya. Lebih dari begitu. Jadi kalau dia melebihi dari limit yang kita tentukan, pesan errornya akan muncul begitu. Lalu sekarang kita bakal membuat validasi untuk format filenya ya. Karena dia gambar, jadi kita pengennya itu format-format gambar aja yang bisa diupload. Jadi di sini cek format mungkin ya, kita beri komentarnya. Teorinya sama juga di sini. Jika di sini kita punya ini ya, variabel file type ya. Nanti kita bisa pakai di sini. File type tidak sama dengan misalkan di sini formatnya JPG, kemudian yang lain-lain. Kita bisa definisikan di kondisinya. Lalu kalau dia tidak ada di sini, tidak ada di kondisi, artinya dia false. Pesan errornya akan muncul. Oke, di sini bisa dikopas saja ya nanti ya. 2, 3, 4. JPG, PNG, JPEG. Kemudian terakhir kita bisa pakai GIF untuk format yang kita bolehkan. Nah, di sini kita sama ya. Jadi kita kopas saja di sini. Dan pesannya itu format file tidak didukung. Statusnya kita samakan di sini, statusnya jadi 0, jadi 0, false. Sekarang kita masuk ke kondisi yang terakhir ya. Sekarang cek status error. Jadi kan kita sudah definisikan di sini statusnya. Lalu kalau status errornya ini bernilai 0, bernilai false, kita tampilkan pesan error. Kalau dia nanti bernilai true, bernilai 1 di sini, maka kita akan tampilkan pesan dan pindahkan file yang diupload nanti ke folder upload begini. If berarti, lalu kita pakai else juga kayaknya. Begini ya. If sama dengan 0, lalu pesan errornya apa di sini?
Ini ya. Kemudian kalau else, kita masukkan filenya ke dalam folder upload. Kemudian kita echo. Begini. Tapi kayaknya ini kita ganti lagi deh. Seharusnya kayaknya kita butuh kondisi lagi di dalam else-nya. Jadi kan ini akan tampil kalau yang ini bernilai 0 begini. Status ini adalah 0. Tapi kalau di sini ini nanti seharusnya akan berjalan saat kita mencoba upload di sini. Jadi kalau statusnya itu 1, lalu kita coba upload, ini akan berjalan. Kalau ini saat statusnya sudah di set menjadi 0. Untuk pesannya nanti juga kayak gitu sih. Jadi pakai if else saja di sini. If else kondisi, kemudian apa codingnya. Untuk else kita langsung saja di sini kita echo dulu. Ini untuk pesan errornya. Samakan aja. Kemudian di sini, di kondisi di sini, kita bisa gunakan move uploaded file. Kemudian di sini namanya, lalu destinasinya, tujuannya. Untuk nama di sini kita pakai super global aja di sini. Kita lihat contoh yang di atas ya. Di sini. File upload temporary name. Kemudian destinasinya ini variabel file yang sudah kita definisikan di sini. Dia ada di dalam folder upload. Di sini kita pakai pesan echo file bla 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 begitu. Kita concat. Kemudian di dalamnya kita pakai base name. Kita samakan dengan di sini ya. File upload name. Untuk path-nya. Lalu nanti kita concat lagi. Berhasil di upload. Begini ya. Sekarang kita bisa tes ya. Kita coba upload dokumen di sini. PDF. Lalu kita upload. Validasinya akan muncul. File yang diupload bukan gambar, ukuran terlalu besar, dan lain-lain. Jadi untuk validasi bisa disimpulkan berhasil ya. Sekarang kita coba kalau kita upload gambar. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Di sini yang kita upload tadi masuk gak? Oke. Dia gak masuk ya, karena dia bukan gambar tadi. Sekarang kita coba upload gambar.
Mana ya gambarnya? Oke, di sini. Format PNG tadi sudah didefinisikan ya. Sekarang kita coba upload. Dan dia berhasil di sini. File adalah gambar. Kemudian nama filenya berhasil diupload. Di sini saya beri jarak aja ya, biar lebih rapi nanti di sini. Sekarang kita coba lihat dan dia masuk ke dalam sini. Sudah diupload. Untuk script ini, sebenarnya ini tidak menggunakan konsep OOP. Tapi nanti bisa diterapkan kalau kita masuk sudah ke dalam materi konsep OOP, Object Oriented Programming. Mungkin cukup segini ya, semoga gampang dimengerti. Nanti di screenshot aja kalau ini, kalau kodenya kepanjangan. Tapi kalau mengikuti, semoga tidak ada error yang kalian ikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.